masih dalam rangkaian Festival Arakan Pengantin HUT Kota Pontianak 248. Dan pemirsa, tentunya kali ini sudah dibuka Festival Arakan Pengantin dengan melepas undian satu ini dari OJK, telah dilepas oleh Bapak Wali Kota Pontianak dan juga seluruh rombongan yang hadir pada pagi hari ini. Berikut ini adalah rombongan pertama yang akan berjalan dari Museum Kalimantan Barat menuju Masjid Raya Mujahidin Kota Pontianak. Selamat menyaksikan. Pemirsa, tentunya kali ini sangat spesial sekali. Saya sudah bersama Bapak Wali Kota Pontianak, Bapak Edi Kamtono, yang hari ini tentunya menggelar hajat Hari Jadi Kota Pontianak yang ke-248. Dimulai dari awal Oktober Bapak sampai dengan nanti di akhir Oktober. Bagaimana persiapan dan juga Hari Jadi Kota Pontianak yang 248 tahun ini? Ya, setiap tahun di Hari Jadi Kota Pontianak kita menyenangkan kegiatan event tahunan rangkaian Hari Jadi Kota Pontianak. Kreativitasnya ada hal-hal yang harus tetap disyaratkan, tapi juga ada kreativitas yang dilakukan oleh peserta. Tahun ini cukup banyak ya, ada 10 peserta dari setiap kecamatan dan dari kabupaten juga yang ada, dan BUMD. Nah, tujuannya ini untuk memberikan ruang fasilitas luas bagi pengembangan kreatif, desainer, ekonomi kreatif lainnya, sehingga kita harapkan bisa menjadi salah satu destinasi wisata Kota Pontianak. Wah, luar biasa sekali. Bapak, ada 10 peserta tahun ini, juga berbagai macam variasi dan juga inovasi. Sepertinya tahun ini banyak sekali inovasi baru dan juga seperti harapan baru di pemimpinan Bapak Edi Kamtono. Harapan seperti apa Bapak di 5 tahun ke depan dengan berbagai macam kebudayaan dari Kota Pontianak? Ya, kita sebagai kota pariwisata, kota budaya, perdagangan dan jasa harus kita pertahankan budaya dengan kearifan lokal. Salah satunya bisa budaya Arakan Pengantin ini, dan kita mengajak bagi masyarakat untuk turut serta, dan ini harus kita lestarikan sehingga ini tidak luntur dimakan zaman, sehingga dengan variasi kreativitas peserta ini memberikan suasana yang bagus, yang positif untuk pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak juga. Benar sekali. Nah pemirsa, tentunya kita ingin dengarkan harapan dari Bapak Wali Kota Pontianak Hari Jadi yang ke-248. Seperti apa Bapak harapan untuk masyarakat Kota Pontianak yang menyaksikan TVRI? Harapannya ya, semoga Kota Pontianak semakin maju, berkembang, dengan masyarakatnya indeks kebahagiaannya meningkat, kesejahteraannya juga baik, dan kita akan terus berkomitmen untuk menjadikan Kota Pontianak kota yang layak untuk tempat tinggal bagi warganya dan bagi para pendatang. Baik Bapak, terima kasih. Satu buah pantun untuk Bapak. Sungguh indah batu berlian, warnanya cantik berkilau-kilauan. Terima kasih kami ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih Bapak. Bapak boleh ceritakan kembali tadi dari awal bagaimana Arakan Pengantin ini? Baik. Tradisi Arakan Pengantin itu merupakan satu khasanah budaya kita yang terus tumbuh subur di lingkungan masyarakat Kota Pontianak. Iya. Pendukung utama dari tradisi ini adalah masyarakat Melayu. Nah, yang dinamakan masyarakat Melayu di Kalimantan Barat ini kan penduduknya banyak sekali. Jadi yang namanya Melayu itu kan bukan lagi hanya Melayu yang umumnya, tapi kita melihat Melayu yang ada di Pontianak. Nah, mau tidak mau kita harus mengkaji kepada sejarah. Sejarah yang ada kita lihat dulu bermula dari berdirinya Kesultanan Pontianak. Nah, pada saat Kesultanan Pontianak ini berdiri, itu kan sultan atau peletak dasar kesultanan ini tidak hanya segolongan, ya, bukan hanya sekelompok tertentu, tapi masyarakat kita itu majemuk, ramai sekali. Nah, dari sana kemudian ada pengaruh-pengaruh. Pengaruh seperti apa tuh? Pengaruh budaya. Pengaruh itu misalnya
kita lihat pada saat turun pengantin, kalau di Arab sana kan kita tidak mengenal adanya berpayung. Iya. Tapi masyarakat Melayu pesisir yang memberikan itu. Nah, lalu pakaian pengantin itu kita mengenal ada baju top ya. Iya. Nah, ini kan masih asli, masih utuh. Nah, ini artinya apa? Ini artinya adanya serbuk silang budaya kita, akulturasi kebudayaan kita. Satu. Yang kedua, barang-barang hantaran. Coba perhatikan dengan jeli, dengan seksama, barang-barang hantaran yang dibawa untuk turun pengantin. Barang hantaran ini bukan hanya monoton, tapi jenis. Mengapa? Karena ini simbolik kehidupan rumah tangga. Jadi orang yang turun pengantin itu mana menuju ke kehidupan yang baru. Benar. Kehidupan rumah tangga. Jadi Pak, kalau kaitan dengan pakaian pengantin yang menggunakan motif kain kelengkang itu, sedikit historinya boleh di-sharing sama kita Pak? Oke, begini. Kain kelingkang itu sebetulnya bukanlah budaya masyarakat kita ini. Iya. Ini kan udah perpaduan lah ya, perpaduan kita mendahului ini sudah merupakan satu perpaduan yang apa namanya, yang utuh lah gitu. Perpaduan yang utuh. Kalau kita lihat adanya akulturasi budaya di Islam dengan kebudayaan nasional kita. Nah, kain kelingkang itu kan apa namanya, kekhasan, kemampuan masyarakat kita beradaptasi dengan lingkungan. Kelingkang itu bukan satu pekerjaan yang gampang. Iya. Selain tidak bisa gampang, baru sulit. Baru sulit. Kenapa dikatakan baru sulit? Ini namanya kepiawaian. Orang rendah kain kelingkang, artinya dia mampu merajut tradisi kehidupan berumah tangga. Iya. Jadi filosofi yang terkandung sangat luar biasa ya Pak. Itu kain serangsang. Yang itu kain kelingkang. Kain kelengkang yang digunakan oleh pengantin. Itu kain kelingkang. Terkandung di dalam itu, kalau mampu menghasilkan kain yang benar-benar bermutu, dia orang yang mampu mengiungi sebuah rumah tangga. Nah, beda dengan kain serangsang. Iya. Pontianak, kain kelingkang itu hanya ada beberapa motif saja. Salah satu motif yang paling khas, Salah satu motifnya adalah pucuk rebung. cok rebung. Nah, kemudian bintang tabur. Dan Bintang kita tabur. selalu horizontal, Iya. menunjuk ke atas. Iya. Kalau di daerah lain kain kelingkang itu kan vertikal, Iya. lurus. Tapi kalau kita horizontal, mengapa? Apa maknanya? Nah, tentu ini bukan hanya sekedar gampang. Oh, cantik kan kelihatannya, Iya. lancip ke atas. Bukan. Ada makna yang terkandung Pak. Makna yang terkandung di dalamnya itu artinya kita itu hanya tahu pada kehendak Tuhan. Filosofinya tetap Islami ya Pak ya. Islami. Jadi dengan merujuk ke atas, lancip ke atas itu artinya apapun itu yang akan dicapai itu adalah cita-cita yang setinggi langit itu. Luar biasa. Pak, kalau harapan Bapak sendiri tentang Festival Arakan Pengantin yang sudah menjadi salah satu warisan budaya benda tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ini sudah diberikan warisan budaya benda tak benda yang sangat harus kita hargai. Bagaimana pandangan Bapak sebagai seorang budayawan dan sejarawan Kota Pontianak tentang Festival Arakan Pengantin sendiri, Pak? Ya. Ini kan yang tadi yang ke 248. Bukan. Ini yang ke-9. Yang ke-9. Ke-9. Tahun ke-9 yang ke-10. Nah, ini yang tahun ke-10. Iya. Kita dari 10 kali ini saya udah 8 kali jadi jurinya. Iya. Mungkin
satu-satunya yang taat Dari awal mengikuti Pak ya? dari awal. 2 kali karena saya harus menyelesaikan pendidikan S2, jadi nggak bisa Iya. ikut. Jadi dari pengalaman lah ya, Iya. dari pengalaman yang ada begini. Dari tahun ke tahun itu saya melihat ada inovasi budaya yang baru yang kita Yang dihadirkan oleh peserta. yang dihadirkan oleh peserta. Tetapi, ini tetapinya. Tetapi kenapa nih Pak? Tetapinya kita belum mampu memberikan inovasi yang lebih. Iya. Kesulitannya mungkin dari segi pendidikan. Itu Iya. klasik tuh. Iya. Itu klasik dari segi pembudayaan. Tapi kalau kita ingin melestarikan salah satu budaya kita, nggak ada persoalan lah itu. Iya. Jadi inovasi itu diperbolehkan selama tidak meninggalkan kearifan lokal itu Pak. Betul. Contoh hari ini. Iya. Seperti Contoh apa Pak? hari ini, semua kan saya cermati betul Iya. menilai itu. Mungkin saya juri yang paling lama menilai ini. Iya. Seperti Bapak tadi lebih dari awal kita mengikuti Bapak sangat benar-benar detail. Saya lihat itu sedetail mungkin ya. Iya. Sampai isi dalamnya pun saya buka, saya cium. Sampai tempu duriannya juga dilihat Pak. Lihat, bahkan mungkin nggak terkoper aja. Beras pulutnya itu saya rasa Bawa makan ya Pak? Oh, Sampai sedetail itu karena beras pulut itu harus ada rasanya Pak ya? ada rasa. Iya benar. Ada rasa. Kenapa? Beras pulut yang memiliki rasa itu bukan karena dia sintal, kenyal, bukan. Iya. Tahu maknanya? Boleh dibagikan Pak? Tahu maknanya. Beras pulut, beras ketan yang kalau sudah dimasak menyerap dengan air, ya kan? Iya. Itu maknanya segala sesuatu yang cair itu kita bekukan. Iya. Beku dalam arti kata begini, kita mengalami berbagai-bagai macam rona, dinamika, riak, gelombang kehidupan ini. Dalam kehidupan Pak? Itu simbolnya air. Iya. Air. Karena siapapun tahu air itu pasti teriak bergelombang kan. Nah, makanan pokok katakan seperti ketan atau pulut itu, kalau dimasak dia kan pasti menyerap. Iya. Nah, apa arti serapan itu? Segala sisi, segala rona, segala dinamika itu menyatu di situ. Menyatu dalam Itulah kehidupan. yang namanya darah daging. Wah, filosofi yang terkandung sangat luar biasa nih Pak. Itu. Nah, kemudian masalah aromanya. Iya. Kalau dia bukan ketan, aromanya lain deh. Iya. Kalau karena ketan dan juga Dan beras pasti biasa perbedaannya pasti lain. jauh. Apalagi yang namanya beras sekarang kan. Iya. Beras sekarang kan banyak beras sebagai pengawet. Iya. Beras sebagai pengawet. Pak, yang jadi poin penting dalam Festival Arakan Pengantin yang ke-248 tahun ini, karena sudah hampir 9 dan 10 kali dilaksanakan, bolehkah kita sebagai orang Melayu atau peserta itu memberikan sentuhan-sentuhan inovasi, tapi kita tetap tidak meninggalkan budaya kita? Contohnya misalkan seperti tarian dalam gerakan ataupun modifikasi barang hantarannya lebih karnaval seperti itu, apakah diperbolehkan Pak? Boleh, boleh. Tetapi sebetulnya begini, kita jangan memadukan satu inovasi yang baru. Ya, kita menciptakan sesuatu yang baru, tetapi kita merusak tatanan yang ada. Contoh, ada orang menyambut kedatangan pengantin itu, Iya. menyambut kedatangan pengantin seperti buka palang pintu. Iya, dengan berpantun. Betawi. Itu tradisi orang Betawi. Iya. Kalau tradisi kita Melayu, nggak pernah lepas dari bersilat. Silat. Orang main bersilat, tradisi pencak silat. Iya. Nah, tapi nggak ada yang saya lihat itu. Iya, belum ada. Tapi inovasi-inovasi ini harusnya penting Pak. Jadi agar arakan pengantin jauh lebih menarik, jauh lebih diminati. Jadi semoga kedepannya para peserta memberikan inovasi dan tidak ada batasan, tapi tetap harus ada rule-nya Pak. Iya. Ada saya kritik kalau boleh saya sampaikan begini. Iya. Kita ini selalu mendapatkan arahan, oh harus begini. Kalau nggak begini salah. Iya. Itu nggak betul. Bukan begitu. Yang dimaksudkan, oh kalau nggak begini itu salah, itu begini maksudnya. Seperti apa Pak? Contoh, arakan pengantin itu tidak selamanya harus ada tajidor. Iya.
Pakai tar saja cukup, Pak? Pakai tar saja cukup. Karena kemampuan setiap orang. Karena ini faktor ekonomis. Iya. Inilah sentuhan budaya kita, faktor culture, akulturasi budaya kita itu mau tidak mau, bahkan wajib hukumnya itu bersentuhan dengan masalah ekonomi. Iya. Kita tidak bisa berbicara banyak kalau saya ada melihat sedikit kerancuan. Seperti apa itu, Pak? Kerancuan itu orang mengatakan kalau ngarang pengantin, Ya. itu harus bertanja. Iya. Enggak juga. Coba kita perhatikan foto-foto zaman dulu. Pakai kopiah, ada bertanya, bercampur. Jadi ada keinginan pihak-pihak lain. Saya sependapat dengan kawan saya, kakak saya Cia ini. Iya. Kami selalu ngotot berdua itu. Karena kami selalu sepemikiran. Tapi orang selalu menganggap bahwa bukan begitu. Betul kata dia itu, betul. Tidak ada keseragaman itu. Tapi kalau kita dalam pakem tertentu, Iya. satu kopiah dia. Keseragaman itu penting juga, Pak, ya, dalam kriteria penilaian, Kalau keserasian. satu pakai bertanja. Tapi jangan lalu mengatakan, oh yang benar itu bertanja. Jadi apapun boleh bertanja, boleh berkopiah, Boleh. selama dia tidak meninggalkan budaya khas kita. Lihat konteksnya. Iya. Lihat konteksnya. Dan orang berkopiah pun bukan hanya makai. Orang berkopiah itu ada adab dan ada adabnya. Nah, kalau udah miring begini nih, artinya dah ada umur. Kalau masih lurus gini, Pak? Masih lurus ini muda. Masih muda? Tapi kalau udah begini sedikit nih, Iya. ini lelaki kalah berjudi. Oke, Bapak, terima kasih. Coba lihat Ya. bagaimana P. Ramli menggunakan kopiah. Sampai gaya P. Ramli kopiah ini. Betul ya, Iya. Mia, miring. Iya, miring. Itu menampakkan satu celah budaya kita, itulah wibawa kita. Kan tak terasa kan nyampe Iya. kita berjalan. Baik, Bapak, terima kasih. Itu sangat hangat sekali pemirsa perbincangan kita bersama salah satu dewan juri. Dan kali ini saya sudah berada bersama Ketua Panitia, Bapak Salman. Selamat pagi, Bapak. Apa kabar, Pak? Baik. Nah, ini Ketua Panitia dalam penyelenggara Festival Arakan Pengantin. Bapak, gimana ini inspirasi dari Arakan Pengantin? Karena kan dari awal sampai sekarang ini diselenggarakan oleh Pontianak Pos. Arakan pengantin ini pertama kita laksanakan itu tahun 2010, berarti ini tahun ke-9 atau sudah 10 kali kita laksanakan. Jadi awalnya gini, kenapa arakan pengantin? Karena arakan pengantin itu menampilkan sesuatu pemandangan yang sangat indah sekali. Pakaian pengantinnya bagus, arak-arakannya bagus, kemudian musiknya bagus. Nah, momen ini rasanya sayang kalau kita tidak manfaatkan. Sementara di masyarakat sendiri sangat antusias sekali kalau ada kegiatan pengantin. Nah, ini mungkin dengan latar belakang itulah terinspirasi kita bagaimana bisa melaksanakan arakan pengantin. Salah satu peserta di Arakan Pengantin 248 HUT Kota Pontianak. Gimana rasanya, Pak, sebagai peserta? Alhamdulillah pada siang hari ini kami selaku peserta dalam rangka memeriahkan Arakan Pengantin ini cukup bahagia, cukup bangga sekali, di mana kami pada kesempatan yang baik ini ikut menjaga dan melestarikan budaya Melayu di dalam Arakan Pengantin. Dan cukup meriah, cukup penuh warna-warni. Wah, luar biasa sekali. Nah, Pak, gimana sih harapan dari Kecamatan Pontianak Kota tentang Festival Arakan Pengantin? Nah, harapan kami dari Kecamatan Kota, kami harap jumlah peserta harus semakin ramai, semakin banyak, dan kami juga di sini memberikan contoh kepada warga masyarakat yang ingin menikahkan. Ini loh budaya yang benar, ini loh tata urutan yang benar. Jadi kita terus lestari budaya kita. Dan kali ini saya sudah bersama salah satu camat juga dari ibu-ibu atau juga wanita. Kali ini saya bersama Ibu Siti. Terima kasih, Ibu. Salah satu peserta dari Kecamatan Pontianak Barat. Ini Ibu salah satu camat wanita. Iya, betul. Gimana rasanya menjadi salah satu camat wanita yang memimpin salah satu kecamatan yang cukup besar dan menjadi salah satu peserta Arakan Pengantin?
pengantin? Jadi alhamdulillah memang di Kota Pontianak ini sekarang ada 2 orang wanita yang menjabat sebagai camat di Pontianak Barat dan Pontianak Selatan. Jadi alhamdulillah untuk pemerintah Kota Pontianak saat ini banyak dari kepala OPD yang berasal dari wanita. Jadi sudah mengangkat para gender ya sebagai kepala OPD dan di lingkungan pemerintah Kota Pontianak. Jadi alhamdulillah saya merasa bangga juga dengan penduduk yang sangat padat ya, terutama di Kelurahan Sungai Beliung. Dan kami saat ini sedang mengikuti lomba arakan pengantin. Nah saat ini alhamdulillah kita setiap tahunnya ikut sebagai peserta untuk mengikuti lomba arakan pengantin. Pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada, tentunya dari awal kita sudah menyaksikan rangkaian pembukaan Festival Arakan Pengantin Kota Pontianak dalam rangka Hari Jadi Kota Pontianak yang ke-248. Banyak sekali hal menarik, juga banyak sekali perbincangan hangat bersama berbagai macam narasumber yang tentunya akan menambah wawasan kita tentang kebudayaan Melayu Kota Pontianak. Pemirsa, demikianlah kami telah menemani Anda tentunya dalam rangkaian Hari Jadi Kota Pontianak Festival Arakan Pengantin. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesilapan dan kekurangan. Saya Muklis Sultan dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.